seperti itu, dan kita jangan terjebak pada, jadi kita harus tetap ngerti batas rasionalitas yang fisika, yang metafisika. Jadi kita tetap waspada. Jadi kita bertakwa itu artinya kita selalu waspada, akal, hati, rasa, dan seterusnya. Sebenarnya hampir tidak ada tempat di mana kita tidak digangguin sebenarnya. Kalau waktu di Tuban yang ngantuk semua itu kan karena mereka tidak rela pada bupatinya, karena dia akan menjadi bupati lagi dan seterusnya, terus kita yang kena. Inginnya acara itu digagalkan, jadi saya agak setengah mati sendirian aku berjuang. Kaya ora nopo-nopo kae mburiku dop. Aku ijen kae gitu kan. Tapi insya Allah tidak pernah terganggu ya. Kita di Mandar juga habis-habisan. Isih wae wong Mandar kuwi karo aku isih kaya ngono kuwi. Tapi sekarang sudah tidak gitu lagi dan seterusnya. Teman sekalian, sekali lagi kita harus waspada terhadap itu semua. Ojo gampang ngeklaim, tapi juga ojo gampang percaya, tapi juga ojo gampang ora percaya. Lebih baik kita memakai peralatan yang Allah kasih ke kita, yaitu akal sehat, tapi juga kepekaan rasa. Nek kue akal sehat tok, kue kehilangan separuh. Nek kue kepekaan rasa tok, kue iso kepleset kepada separuh yang lain. Gitu. Jadi sekali lagi ini pelajaran sehari-hari ya. Jadi tidak ada yang penting amat. Yang mungkin Bobit lupa adalah saya tunjukkan kepada mereka hasil foto saya di situ. Aku moto. Liane dirano sing dadi to. Aku moto tak dudu iki dilan tak zoom iki ya. Dadi akeh banget Mas sing teko iki Mas. Akeh banget tak zoom dilan iki, ana sing raito, ana sing selonjoran ning wit, ana sing ning burine pager ngadeg. Pokoknya semua sangat jelas sosoknya dan wajah-wajahnya. Tur gedene ora padha. Ana sing cilik, ana sing gede banget, ana sing ndodok apa ngene iki, ndokok apa? Jadi memeluk dengkulnya itu lungguh karo ndoprok dan seterusnya macam-macam, dan mereka itu semua pengikut pengajian yang setia. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa saya sangat menghormati baginda Nabi Sulaiman dan kita sangat banyak belajar kepada dia. Sayang sekali tidak pernah ada yang belajar kepada Nabi Sulaiman. Paling pol mengagumi dan memitologisasikan Nabi Khidir ya, yang peristiwanya sangat sekilas. Itu pun tidak dipelajari secara ilmiah gitu ya. Oke, ini banyak kita bisa omongkan, kapan-kapan kita tambahi lagi, tapi untuk pembelajaran kejernihan agar menemukan pas dan kesempurnaannya masing-masing. Saya sekarang sekilas menjawab. Jadi Mas yang dari Imogiri di Kota Gede, saya tidak pernah datang ke dalam mimpi Anda. Yang terjadi adalah Allah menghadirkan saya ke dalam kesadaran Anda. Nah, nek aku teko tenan kue ora dalam keadaan turu kan kue geblak, akhirnya semaput. Makanya Allah menghadirkan saya ke dalam mimpi Anda. Tapi bukan saya hadir ke mimpi Anda, itu kan semua Allah aja itu, kan itu. Maka di situ ada tuntunan dari Allah, ada tanda-tanda, ada amsal, ada hidayah. Nah, dari apa yang Anda alami mengenai apa jenenge kerikil ya, misalnya kerikil ya, berarti Anda orang yang harus gemi titi. Kowe iki kurang gemi, kurang titi kowe iki sok ngeremehke sesuatu yang menurut pendapatmu saat itu tidak terlalu penting. Ming kerikil kan. Padahal kerikil itu tidak ada barang tidak penting ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi jangan pernah meremehkan apa-apa. Jadi selalu gemi titi nastiti gitu ya. Sebelum kerikil apa tadi? Iya, nambani busta stres. Oh iya, jadi tingkatkan kedekatanmu dengan anak-anak kecil ya, karena anak-anak kecil ini sebenarnya adalah kariermu ya. Karier itu artinya yang membawa dirimu sampai ke masa yang kamu nanti sudah mati, dia tetap membawa dirimu. Jadi entah anakmu, entah anak tetanggamu, siapapun anak kecil. Saya ingatkan Syekh Jangkung, yaitu Saridin, muridnya si Sunan Kudus itu, karena dia harus ikut Sunan Kudus kemana-mana, akhirnya dia keluarganya sering ditinggalkan dan dia ditanya pada suatu hari, lu terus piye iki anakmu kok ora kok didik iki kowe lunga terus. Terus Saridin meyakini begini, saya selalu menyayangi setiap anak kecil sehingga
kesempurnaannya terjadi kalau anak saya juga disayangi sebagaimana saya menyayangi anak yang saya jumpai. Entah siapa yang menyayangi anak saya. Jadi selalu ada keseimbangan. Jadi kesempurnaan tadi terjadi karena keikhlasan dan keseimbangan, gitu ya. Kira-kira ngono kuwi Mas. Jadi mungkin karo cah cilik kue kurang cedak dan seterusnya. Wallahu alam, saya tidak tahu. Saya bukan orang yang mengetahui persis segala sesuatu, tapi carilah amsal itu kira-kira maknanya apa. Wong sangat cedok kok. Seperti kerikil tadi sangat cedok. Jadi kue kurang wiritan, kue kurang gemititi kue malah. Terus untuk anak saya yang dari Cirebon yang di Merbabu 1, saya kira sebaiknya Anda kembali ke sana barang satu hari. Satu hari Anda selalu Anda selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim sampai ke sana. Sampai sana kamu ambil air, kamu baca ayat kursi, ya. Paling ora ping 9 wala yaudu hifdzumanya diulang 9 kali itu. Kemudian Nyun sewu, ini bukan mistik, sama sekali bukan mistik. Ini tanda kepada Allah, cara kita berdoa kepada Allah, ya. Dan kita ini khalifah, jadi kita ini tangan panjangnya Allah sebenarnya, kan gitu. Dan karena kita tidak berkuasa, maka kita memohon kekuasaan Allah dengan tanda-tanda itu, ya. Sama dengan air tadi, kalau air ditiup kemudian partikelnya, komposisinya menjadi berbeda, maka dia punya daya, ya, punya daya untuk misalnya menyembuhkan. Itu fenomena itu sudah ada pada air zam-zam. Air zam-zam adalah air biasa yang oleh Allah diberi perintah. Jadi sing nyuwuk ki Allah dewe. Maka ya dah, yang nyuwuk air zam itu Allah sendiri diperintahkan untuk menyembuhkan orang yang meminumnya, kan begitu. Sehingga ada fenomena itu, ada klausul itu dalam kehidupan. Kalau Anda sekarang air zam-zam banyak dijual di mana-mana dan belum tentu air zam-zam, maka zam-zamkan sendiri. Dengan kepercayaanmu kepada Allah, dengan tajallinya Allah kepada dirimu, dengan kehendakmu yang ikhlas, yang tulus kepada Allah, maka zam-zamkan air itu, ya. Kamu meneruskan apa yang dilakukan Allah itu sendiri, gitu. Anda baca itu, kemudian di gerbang desa itu Anda biurkan, ya. Kalau ada beberapa titik misalnya di perempat, di 4 titik, ya, 4 titik segi 4 di desa itu, kemudian supaya Anda menjadi pengawal selamanya bagi nasib orang itu dari generasi ke generasi di desa itu. Kemudian Anda ketemu sama anak-anak kecil dan Anda melihat, Anda membaca mereka dan doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka menjadi orang-orang yang akan menjaga daerah mereka, orang yang akan menemukan hidayah Allah di daerah mereka, dan orang yang akan menjadi pelopor bagi pembangunan yang baik di masa depan di desa itu. Kalau Anda sudah lehal dari Merbabu itu, nah Anda akan menemukan di Cirebon nanti. Anda akan menemukan akurasi itu di Cirebon. Jadi mindsetnya berangkat dari torikot Anda di Merbabu itu. Nanti di Cirebon Anda akan menemukannya. Anda akan melihat apa yang harus Anda lakukan. Anda akan dipertemukan oleh Allah. Ya, dipertemukan. Syukur begitu sampai di Cirebon, sempatkan ba'da sholat isya atau ba'da sholat malam Anda baca surat Yasin. Ya, ini kehendak loh, ya. Ini doa kepada Allah, ya, bukan mistik, bukan klinik, ya. Anda baca surat Yasin, di situ ada kata mubin sekian kali, ya Pak Muzamil, ya. Fi dhalalim mubin, mubinnya itu Anda ulang sampai 102 kali. Kenapa 102? Ya itu perhitungan kita aja, wong. Sebenarnya ping 3.500 ya entuk, ya. Dewe gue, ya. Ya. Sayang hari ini kita tidak sempat wiritan karena waktunya akan segera habis. Tapi kira-kira Anda baca Yasin, mubinnya diulang. Fi dhalalim mubin 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 sampai 102 kali. Allah insya Allah akan memberi kejelasan begitu kamu bangun tidur, ya. Nek kue ketemu kucing berarti ternak kucing. Nek jebul sing liwat berarti panjang kue jodoh. Tapi insya Allah begitu, ya Mas. Termasuk nyolek jodoh. Kue istikharah kan bisa dengan sholat, bisa dengan kalau tidak sempat
istiqomah sholat istikharah ya kowe paling ora maca Yasin kowe mau dengan ya mubinnya itu diulang ya supaya anak Allah memberi kejelasan kepada hidupmu. Nek kowe ora kober Yasin ya wis ya mubin wae. Ya mubin wae. Misale kowe duwe yang arep rabi ning ragu-ragu ya mergo bojomu iki anak wong sugih kowe kere banget misalnya ya. Upamane ya iki. Upamane. Aku bingung iki dirabi apa ora. Nah, istikharah ya. Kan sudah tahu tata caranya atau pokoknya Anda puasa 3 hari, setiap malam ada istikharah. Kalau nek ora kok berasal hatimu tetap istiqomah nang Gusti Allah. Cukup mungkin dengan ya mubin saja. Tiap malam ya mubin dibaca sebanyak mungkin. Jangan terlalu berpedoman kepada angka karena akan mengurangi konsentrasimu terhadap takwa kepada Allah, harapan dambaan kepada Allah karena kamu sibuk dengan angka. Maka tentukan berdasarkan menit aja. Misalnya 9 menit tak waca, mana gitu ya. Nah, tapi mohon kepada Allah, ya Allah berilah aku petunjuk yang mudah bagiku. Ya. Maka kamu tentukan simbolnya. Simbol petunjuk Allah itu. Ya Allah kalau cewek ini, anak orang kaya raya ini, yang orang tuanya sudah tua sehingga setelah saya kawin mudah-mudahan meninggal. Ya dah, sehingga warisannya akan sampai ke saya. Kalau memang dia baik, ya Allah berilah aku tanda melalui warna hijau atau putih misalnya ya. Kalau tidak baik untukku bagi masa depanku dunia akhirat, maka berilah aku tanda dengan warna merah atau hitam. Nah, mungkin iso kowe ngenteni 3 dina sik lagi ketemu abang. Jadi begitu kowe metu omah ketemune abang berarti ojo. Nek kowe ketemune putih apa ijo berarti yo. Mungkin paginya kamu langsung dikasih tanda oleh Allah. Mungkin tengah-tengah membaca ya mubin kowe wis ana dayah warna ijo. Iso wae. Ya, utawa kucing ireng liwat buat nerjang raimu ya wis rasida wae ya toh. Mungkin saja sebelum kamu membaca sudah diberi tanda. Why not? Kenapa tidak kalau Allah mau? Ya. Saya punya banyak cerita mengenai itu tadi. Saya punya banyak cerita mengenai bahkan sebelum yang saya kasih itu disentuh, Allah sudah memberikan kabulnya. Itu. Ini banyak cerita-cerita seperti itu dan itu semua kekuasaan Allah dan sama sekali saya tidak punya kekuatan apa-apa. Saya sama sekali tidak punya kuasa apa-apa. Mohon itu diingat. Jadi kita tidak pernah sempat untuk GR pada apapun yang ada pada kita karena semua yang ada pada kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, asal tauhid ini Anda jaga, insya Allah akan lebih dimudahkan oleh Allah. Ngono ya, ya. Ya Mas ya, bismillah ya. Dikorbankan 1 hari nanti sampai Cirebon itu tadi ya mungkin Anda akan dapat akurasi, dapat kesempurnaan, awal kesempurnaan di Cirebon. Oke. Sekarang pertanyaan yang dari Ki Ageng Caping Gunung ya. Pak Muzamil nanti tolong ikut menjawab. Saya kira ini yang terpenting. Anda ini seorang filosof dan penyair. Gue mau tulisan apik banget loh gue mau. Allah, apakah cuma begini hidup ini? Naik motor sampai ke Bangjo. Gue naik abang leren, naik ijo terus. Kemudian aku nanti ketemu orang, aku bertanya, terus dijawab. Terus nanti ketemu orang lagi, tanya lagi, dijawab lagi. Apakah cuman itu hidup ini? Wah, apik banget itu. Aku lapar maka aku makan, maka kemudian aku terus aku lapar lagi, makan lagi. Apakah cuman itu hidup ya Allah? Apik banget gue. Ya dah, apik banget. Ini luar biasa ya. Neneng saking luar biasanya sampai dia iki ora luar biasa babar pisan. Kelambi ora diumbah 3 minggu ya. Wis ya wis. Tapi Masya Allah ini kekasih Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan karena dia mengamini suatu doa entah di mana Allah lebih cepat mengabulkan. Nek ora ana dheke ora pati kabul ngono ya. Doanya orang banyak, yang ndak kabul adalah doa dia sendiri. Ya Allah, seneng ya, bahagia Mas ya. Amin ya rabbal alamin. Pak Muzamil, sekarang tepuk tangan untuk terakhir Pak Muzamil ya.
Ya, Mas Arbi gitu ya. Jadi supaya tidak hanya itu saja ya, ininya apa pemaknaannya terhadap apa yang sampai lakukan itu yang menjadi berbeda gitu ya. Jadi bukan kok hidup hanya makan terus sehat terus sakit berobat, itu jangan peristiwa materialnya. Kalau hanya menjadi peristiwa material, kita itu hanya terjebak pada rutinitas, tapi harus ada pemaknaan spiritual. Disitulah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan pada makannya, bukan pada tidurnya, bukan pada kawinnya gitu ya, bukan punya beranaknya, bukan pada lampu merah dan hijaunya, tapi kepada liya'budunnya tadi itu loh. Jalankan itu semua dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hakikat hidup. Itu Mas Arbi. Oke ya. Nah, masalah kapan merah abangnya, kapan kita merah, kapan kita hijau, yaitu syariat itu. Kalau haram itu merah, kalau wajib atau sunat itu hijau gitu loh. Kalau makruh itu kuning gitu. Oke? Ya itu. Ya, itu syariat Allah. Jadi kita harus berdoa dari itu. Nah, ya kalau masalah kesurupan itu kan itu macam-macam sebabnya. Jadi memang jin itu disebut dalam Al-Quran. Al-Quran itu sudah ada surat Al-Jin. Jadi bukan kelendek jin itu ya. Jin itu memang sungguh-sungguh ada Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Dalam surat Al-Jin Allah berfirman itu ya, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bihi wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada, dan seterusnya, wa anna minnas solihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Itu firman Allah. Firman Allah, jin menyatakan wa anna minnas solihun, dan sesungguhnya di antara kami para jin itu ada yang soleh, wa anna wa minna duna dzalik, dan di antara kami yang tidak soleh. Kunna tara'iqa qidada, kami itu punya jalan yang bermacam-macam. Jadi yang kesurupan itu bisa karena cinta kepada yang disurupi, bisa karena memusuhi, gitu ya, kesurupan itu. Jadi macam-macam. Kalau karena cinta itu sebetulnya kalau diolah bisa menjadi kekuatan. Jangan dikira banyak kiai itu yang juga kekuatannya berdasar dari situ, tokoh-tokoh itu, gitu ya. Meskipun harus bisa mengatasi, kan begitu ya. Tapi ada yang karena permusuhan. Kalau karena permusuhan akibatnya buruk itu. Terus ada yang karena tadi kata Mas Adit itu, karena tempatnya jin kita ganggu disurupi, maka dalam ilmu toharoh itu, kalau dalam Islam kita kan tidak boleh kencing di lubang. Jadi kalau ada tanah berlubang tidak boleh kita kencingi, khawatir itu tempatnya jin. Itu kalau memang tempatnya jin sampai kencingi, nah jinnya ngamuk, bisa burungnya sampean yang di nah itu ada jin ya, gitu ya. Jinnya bisa ngamuk atau buang air besar di situ, itu bisa bermasalah dengan jin. Atau juga kalau dalam ilmu toharoh juga kita tidak boleh beristinja memakai tulang ya. Jadi tulang bisa kita buang air terus untuk menggosok kotorannya pakai tulang, itu tidak boleh karena tulang itu makanan jin. Jadi dulu jin itu pernah matur kepada Rasulullah minta dikasih makanan, maka oleh Rasulullah jin itu dikasih tulang. Nah itu ya. Jadi tulang itu bagian dari makanan jin. Itu masalah kesurupan. Terus tapi sebetulnya ada yang lebih penting lagi yang mau saya sampaikan. Gitu. Jadi tadi ini saya Mas Sigit itu gitu ya. Saya malam minggu kemarin saya kan ke Bali, dan alhamdulillah saya berkesempatan ma'iyahan berempat dengan gurunya beliau, yaitu Umbu Landu Paranggi, mulai jam 12 malam sampai hampir subuh.
itu beberapa waktu yang lalu, mudah-mudahan ini nanti terwujud, mudah-mudahan ada gantinya nih. Memang saya dari apa yang dikatakan Mas Sigit tadi itu loh. Jadi Umbu itu cerita tanggal berapa, 18 Oktober sampai setengah bulan Umbu itu sakit gitu ya. Karena Umbu itu sebetulnya punya keinginan yang belum disampaikan kepada beliau ya, yang beliau menyebut Mbah Non ini M gitu ya. Saya belum sempat nyampaikan ke M. Jadi Umbu itu sudah punya rencana tanggal 27 Mei 2018 maunya mengundang beliau ke Bali gitu ya, bersama seseorang yang tahu rahasia di Indonesia. Karena orang tersebut 13 tahun di Leiden, dia sudah membaca semua apa yang ada di perpustakaan Leiden. Maunya tanggal 27 Mei besok 2018 itu beliau ini mau diundang ke Bali, apa namanya itu, dia suruh bicara dengan namanya Guspal ini Palguna namanya. Nah katanya Umbu, Guspal ini yang akan mengungkapkan bersama M, bilang itu Umbu bilang sama saya. Nah ternyata tanggal 18 Oktober kemarin Guspalnya ini meninggal dunia. Nah itu, jadi Umbu sampai setengah bulan sakit, mikirkan kenapa kok Guspal kok saya belum sempat ngomong sama M, kata Umbu, dan belum terlaksana kok secepat itu. Nah saya jadi ingat kepada Rasulullah jadinya, Mas Sigit. Jadi Rasulullah itu pernah bersabda gitu ya. Jadi apa yang ada ini bisa kan gini, Rasulullah itu kan tahu apa yang ada semua di dalam bumi itu. Jadi kekayaan yang ada itu dibuka oleh Allah kepada Rasulullah. Wa inni u'titu mafatiha khazainil ard. Itu sabda Rasulullah. Dan sesungguhnya aku, semua kunci kekayaan bumi itu oleh Allah diberikan kepada aku. Jadi Rasulullah itu tahu bahwa Arab itu ada minyaknya, ada emasnya, Indonesia itu tahu semua ada di Rasulullah. Tapi Rasulullah bersabda, wa inni wallahi la akhafu alaikum an tusyriku ba'di. Aku tidak, wa inni, dan sesungguhnya aku, wallahi, demi Allah, bersumpah Rasulullah, la akhafu alaikum an tusyriku ba'di. Aku tidak takut kalian itu besok akan musyrik setelah aku. Bukan itu yang aku takutkan. Gak mungkin musyrik kamu, karena kamu sudah saya tunjukkan Tuhan. Itu sabda Rasulullah. Wa inni akhafu alaikum antanafasu fiha. Yang aku khawatirkan kamu berebutan harta itu. Itu sabda Rasulullah. Maka oleh Rasulullah kunci itu kan tidak pernah dibuka. Rasulullah itu tahu di Mekah itu di mana saja, di Madinah itu di mana saja, di Syria mana saja, Irak mana saja, Indonesia mana saja, sumber-sumbernya itu diberikan kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak pernah membuka itu. Karena sabda Rasulullah, yang aku khawatirkan bukan kamu musyrik, tapi aku khawatirkan kalian perang gara-gara tahu itu semua. Nah, saya berkata kepada Umbu mungkin itu kenapa. Tapi ya gak tahu Mas Sigit kalau nanti ada gantinya Guspal itu. Tapi kemarin kan Umbu jadi mengundang jenengan. Jadi Umbu mengundang, nelpon, pakai telepon saya kemarin Umbu. Besok tanggal 27 Mei ke sini. Apa? Nah, iya. Saya ke sana, Umbu langsung minta saya nelpon, coba telepon M. Saya kasihkan telepon saya. Nelpon beliau sampai pulsa saya habis. Setengah jam lebih. Setengah jam lebih. Dan ada satu lagi pernyataan Umbu yang ini teman-teman perlu tahu. Ya, saya jadi tambah lengkap tadi karena Mas Islami sudah juga menyatakan. Jadi mungkin memang beliau, kalau dalam bahasa ayah saya, beliau itu presiden dunia. Kalau Jokowi presiden Indonesia, itu kata ayah saya. Kan begitu ya? Ayah saya itu gak pernah ketemu, baru ketemu kemarin sama ayah saya sendiri bilang, Cak Nun itu presiden dunia. Kalau Jokowi akan hanya presiden Indonesia, kata ayah saya. Ayah saya itu gak lulus SD loh, bisa bilang gitu. Loh ya,
Nah, saya tadi masih Islami, ternyata jin yang di Italia juga akan kenal betul berarti. Nah ya, presiden dunia betul. Nah, Umbu bilang begini sama saya kemarin. Saya itu hampir menjebloskan M. Pada saat M itu, ini bahasanya Umbu. Saya hampir apa? Menjebloskan M. Pada saat M itu usia 45 tahun. Saya tanya, apa itu maksudnya? Saya hampir menyuruh M itu nyalon presiden pada saat M umur 45 tahun. Karena menurut saya itu mestinya M jadi presiden. Itu kata Umbu. Tapi keinginan itu saya urungkan, kata Umbu. Jadi baru keinginan, tapi saya urungkan. Karena kalau Umbu yang merintah, saya kira beliau akan apapun dilakukan kan. Maka sebetulnya gampang teman-teman, hanya tinggal Umbu. Nah ya, nggak mungkin beliau menolak Umbu, ya kan? Ya kan? Nah, tapi Umbu bilang gitu. Tapi saya urungkan niat saya itu karena M itu satu-satunya di Indonesia. Seandainya ada 3 M di Indonesia, saya suruh 1 karena celaka 1 masih sisa 2 katanya. Nah itu bahasanya Umbu. Nah itu rupanya jadi maknanya sendiri-sendiri. Ini ya, satu-satunya. Ya mudah-mudahan beliau panjang umur dan ya itulah presiden dunia. Gitu ya. Jadi jangan heran kalau jin di